wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 1. Saya ingin membacakan teks. Satu, pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Satu, pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. UUD 1945 huruf bisa menjadi dasar dari seluruh peraturan undangan di Indonesia. Prinsip resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI UUD 1945 terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kata Ibu UUD 1945, Penjelasan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, membuat alat bukti bagi bangsa Indonesia. Berikut ini penjelasan singkat tentang Undang-Undang Dasar 1945 dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Naskah pemberi naskah Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan. Bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya telah menjadi bahwa siapa lainnya yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian telah mempelajari bahwa setiap lainnya dalam bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran tersebut, bahwa pokok-pokok pikiran bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila, kemudian menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum presiden yang menguasai hukum negara, baik hukum yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran di dalam pasal-pasalnya. Penjelasan 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sikap positif terhadap pokok dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Adapun PowerPoint ini disusun oleh kelompok 5, yaitu Lasmaria Ninggolan, Kairunisa Prasasti Sekarwangi, Kevin Putra Prasetyo, dan Muhammad Rafi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Kevin Putra Prasetyo. Pengertian sikap positif terhadap keluarga. Sifat positif terhadap keluarga yaitu senantiasa saling mengingatkan dan mengajak keluarga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Sikap positif terhadap keluarga, membantu orang tua, menjaga nama keluarga, musyawarah keluarga, menjaga kesejahteraan, saling membantu, saling mengingatkan. Sikap positif dalam sekolah adalah suatu bentuk aktivitas perilaku berpola dari penutur bahasa dalam sekolah. Sikap positif terhadap lingkungan sekolah, contohnya 1. Hormat kepada guru, 2. Saling menolong, 3. Menaati peraturan sekolah, 4. Tidak merusak fasilitas sekolah, 5. Disiplin. Sikap positif dalam lingkungan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena harus membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus senantiasa bekerja sama dan saling menolong orang lain. Adapun sikap positif terhadap lingkungan masyarakat, yang pertama adalah menghargai satu sama lain. Dalam berkehidupan bermasyarakat, kita sering diperhadapkan dengan berbagai perbedaan, seperti perbedaan agama, ras, suku, dan budayanya masing-masing. Disitulah kita harus saling menghargai satu sama lain dan menganggap bahwa perbedaan adalah sebuah kekayaan. Yang kedua yaitu ikut melaksanakan kerja bakti. Biasanya dalam suatu lingkungan masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungan, yang berarti mereka saling bekerja sama, memiliki tujuan yang sama, supaya mereka mendapatkan lingkungan yang bersih dan dapat mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga adalah saling berbagi. Biasanya dalam bertetangga kita suka saling berbagi, misalnya berbagi makanan. Kalau ada tetangga yang kesulitan atau yang ekonominya rendah, kita saling berbagi menurut kerelaan hati dan saling membantu satu sama lain. Kemudian ikut berbelasungkawa. Apabila ada tetangga yang ditimpa musibah atau ada tetangga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, kita ikut berduka cita dan saling mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian, tidak main hakim sendiri. Biasanya dalam bermasyarakat, seringkali ada pencuri yang mencuri salah satu rumah warga. Biasanya masyarakat itu ikut main hakim sendiri. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena pencuri tersebut sudah mendapatkan ganjarannya. Alangkah lebih baiknya kalau diserahkan kepada pihak berwajib dan tidak ada yang saling memukul ataupun saling menyalahkan satu sama lain. Di sini ada beberapa gambar perilaku positif di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bergotong royong, di mana masyarakat saling bergotong royong membersihkan lingkungan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati, di mana dalam bermasyarakat ada sebuah perbedaan dan menjadikannya menjadi sebuah kekayaan. Yang ketiga, saling bermusyawarah. Apabila dalam mengambil suatu keputusan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah, dengan menyatukan pendapat, saran, dan kritik, sehingga mencapai mufakat. Yang keempat, menaati peraturan dalam lingkungan masyarakat, yaitu norma, maka harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Sikap positif terhadap lingkungan bangsa, saling menghormati dan bekerja sama dengan menganutkan agama lain. Tidak memaksakan kehendakan dalam bermusyawarah. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku positif, kerja bakti di lingkungan, toleransi berbagai agama, menghormati orang tua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.